Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan untuk tes SKD CPNS tahun 2023. Saya akan membahas tentang tes intelijensi umum, yaitu TIU, untuk kemampuan verbal mengenai analogi. Saya akan memberikan contoh 50 soal ya teman-teman ya. Silahkan simak sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena gratis ya teman-teman. Dan nyalakan notifikasinya, silahkan agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai soalnya teman-teman, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai tes analogi di TIU ya teman-teman ya, yaitu kemampuan verbal. Jadi teman-teman tes analogi di sini, jadi teman-teman harus menghubungkan dua kelompok kata ya. Jadi mencari kata kelompok kata agar masing-masing kelompok kata itu membentuk hubungan yang sama teman-teman. Jadi ada penghubung di antara beberapa kata nantinya ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung, nanti saya akan berikan contoh soalnya dan juga akan jelaskan bagaimana cara menjawabnya teman-teman ya. Oke, lanjut saja teman-teman, kita ke contoh soal yang nomor 1. Oke, di sini ada teman-teman soalnya ya. Di sini ada kata senapan, ada memburu sama dengan perangkap, titik 2 dan titik. Nah, di opsi jawabannya ada A memancing, B menangkap, C memotong, D merangkap, atau E membunuh. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi, teman-teman di sini harus mencari hubungan kata antar katanya teman-teman ya. Nah, di sini jika kita lihat senapan dan memburu. Nah, kita hubungkan senapan itu dengan misalkan senapan adalah alat yang digunakan untuk memburu. Nah, masuk ya teman-teman ya. Nah, hubungan kata ini kita pakai lagi di sini teman-teman ya. Jadi hubungan yang tadi senapan alat untuk memburu. Nah, perangkap alat untuk, nah untuk apa teman-teman nih? Perangkap adalah alat untuk, kira-kira jawabannya apa? Memancing, menangkap, memotong, merangkap, atau membunuh. Oke, jadi yang paling tepat perangkap adalah alat untuk menangkap ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Begitu teman-teman, gampang ya soal analogi. Jadi senapan adalah alat yang digunakan untuk memburu. Perangkap adalah alat yang digunakan untuk menangkap. Begitu teman-teman cara jawabnya. Coba kita lanjut di soal nomor 2. Di sana ada kata beton, semen, dan sama dengan ada bata dan titik-titik. Opsi jawabannya ada batu, B pasir, C tanah liat, D dinding, atau E genting. Coba kita seperti tadi teman-teman ya. Kita coba hubungkan kata per katanya teman-teman. Oke. Jika beton dibuat dari semen, nah masuk teman-teman. Jika beton dibuat dari semen, maka bata dibuat dari, kira-kira dari mana teman-teman? Bata dibuat dari tanah liat ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah C. Gampang sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman hubungan kata ini yang di pertama dari beton, beton adalah apa namanya, bahan terbuat dari semen. Nah, batu bata terbuat dari, jadi sama saja teman-teman ya, tidak boleh berbeda. Jadi terbuat dari tanah liat. Begitu teman-teman ya. Lanjut coba kita soal nomor 3. Barangkali teman-teman mau menjawab silahkan di pause videonya teman-teman ya. Diameter sama atau titik 2 ada lingkaran sama dengan ada diagonal dan titik. Coba kita langsung jawab teman-teman. Silahkan di pause dulu barangkali mau menjawab teman-teman ya. Coba kita hubungkan kata-katanya. Diameter misalkan nih adalah istilah garis tengah pada lingkaran. Masuk nggak teman-teman? Diameter adalah garis tengah dari lingkaran. Maka diagonal adalah garis tengah pada, berarti diagonal garis tengahnya pada apa teman-teman? Oke, diagonal itu garis tengahnya dari segi 4 teman-teman ya. Oke, jadi diameter diagonalnya adalah lingkaran, dari lingkarannya teman-teman ya. Kalau diagonal itu adalah istilah garis tengah pada segi 4 teman-teman. Begitu jawabannya teman-teman ya. Gampang sekali. Coba lanjut soal nomor 4. Burung, udara sama dengan ikan dan titik-titik.
Kira-kira hubungan katanya bagaimana teman-teman? Coba ya, kita hubungkan kata-katanya. Coba kalau habitat burung itu di udara misalnya, habitat burung atau hidupnya burung itu di udara. Hidupnya ikan di mana teman-teman? Di air ya teman-teman ya. Gampang sekali teman-teman. Ya, semoga bisa menjawab ya teman-teman ya. Coba silakan di pause dulu misal mau menjawab teman-teman. Lanjut soal nomor 5. Pohon, buah sama dengan sapi titik. Kira-kira hubungan katanya bagaimana teman-teman? Pohon menghasilkan buah, misalkan pohon menghasilkan buah. Sapi menghasilkan daging, susu, iga, sate, kulit. Kira-kira sapi menghasilkan apa teman-teman? Kebanyakannya sapi adalah menghasilkan susu ya teman-teman ya. Oke, walaupun daging di sini termasuk mungkin ya, tapi di sini lebih kecondong ke susu ya teman-teman ya. Pohon menghasilkan buah, sapi menghasilkan susu teman-teman. Jadi kenapa susu? Karena pohon di sini dia menghasilkan buah, pohonnya masih utuh teman-teman. Pohon menghasilkan buah, buahnya ada dan pohonnya masih ada. Nah, sapi menghasilkan susu. Nah, sapinya masih ada, susunya masih ada. Tapi kalau sapi menghasilkan daging, misalkan jawaban yang ini, berarti sapinya sudah tidak ada. Padahal di padanan kata yang di sebelumnya pohon itu masih ada karena berbuah ya teman-teman ya. Jadi kalau berbuah pasti pohonnya masih ada. Begitu teman-teman maksudnya ya. Kita lanjut soal nomor 6. Kemasyarakatan sama dengan atau titik 2 sosiologi sama dengan ramalan titik 2 titik. Jangan bingung teman-teman ya, tinggal kita hubungkan kata-katanya saja. Jadi kalau ada kata yang menurut teman-teman rumit itu jangan dianggap rumit ya teman-teman ya. Gampang sekali. Coba kita hubungkan kata-katanya. Misalkan ilmu, misalkan ilmu nih. Karena ada sosiologi. Misalkan ilmu tentang kemasyarakatan, yaitu adalah sosiologi. Benar teman-teman. Ilmu tentang ramalan adalah ilmu ramalan itu apa teman-teman? Astrologi teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Gampang sekali teman-teman ya. Oke, bisa menjawabnya teman-teman ya. Coba kita lanjut soal nomor 7. Beras, nasi goreng sama dengan kayu titik. Kira-kira apa teman-teman? Beras, nasi goreng, kayu titik. Coba kalau kita misalkan hubungkan bahan, misalkan di bahan ya teman-teman, karena beras adalah bahan yang digunakan untuk nasi goreng. Beras adalah bahan untuk nasi goreng. Kayu adalah bahan untuk apa ya teman-teman? Bahan untuk besi nggak mungkin, pasak tidak mungkin, pohon tidak mungkin, ganjal tidak mungkin. Nah, kayu adalah bahan untuk meja atau membuat meja. Beras adalah bahan untuk membuat nasi goreng. Kayu adalah bahan untuk membuat meja. Itu gampang sekali teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 8. Lampu gelap sama dengan makanan titik. Kita hubungkan lagi teman-teman seperti tadi, gampang sekali. Misalkan di pause barangkali mau menjawab teman-teman. Coba tidak ada lampu misalkan. Jika tidak ada lampu maka gelap. Jika tidak ada makanan maka akan apa teman-teman? Akan kenyang tidak mungkin, akan gizi tidak mungkin, akan lapar ya mungkinnya teman-teman ya. Jika tidak ada makanan maka lapar teman-teman. Gampang sekali ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 9. Kepala, helm sama dengan rumah titik. Coba kita hubungkan lagi teman-teman. Kepala, coba kita kalau dibalikin, jadi teman-teman menghubungkan kata itu boleh dibalikin teman-teman ya. Misalkan helm ke kepala, tidak harus kepala ke helm, itu tidak harus teman-teman ya. Misalkan teman-teman tidak mesti, intinya tidak mesti dari depan, dari belakang juga boleh. Jadi helm digunakan di kepala atau helm digunakan untuk melindungi kepala misalkan. Nah, berarti titik untuk melindungi rumah teman-teman. Jadi untuk melindungi rumah adalah apa? Atap ya teman-teman ya. Atap adalah pelindung dari rumah. Helm adalah pelindung dari kepala. Kenapa tidak genting teman-teman? Ini genting itu tidak sesuai teman-teman ya. Lebih condong ke atap. Atap adalah pelindung dari rumah. Begitu teman-teman jawabnya ya. Lanjut soal nomor 10. Panas, api, terang sama dengan atau titik 2 titik.
panas, api. Kira-kira apa teman-teman? Panas adalah sifatnya dari api. Benar nggak teman-teman kayak gitu? Terang, misalkan terang, sifatnya dari apa teman-teman? Cahaya teman-teman ya. Terang sifatnya dari cahaya. Lanjut teman-teman. Soal nomor 11. Dokter resep sama dengan titik-titik-titik obat. Gampang sekali, misalkan dokter membuat resep. Nah, tuh hubungan katanya teman-teman. Dokter membuat resep. Nah, terus titik-titik membuat obat. Misalkan apoteker membuat obat. Atau kita balik teman-teman. Resep dibuat oleh dokter, obat dibuat oleh seorang apoteker. Nah, begitu teman-teman. Gampang ya? Soal nomor 12. Panggung aktor sama dengan titik-titik buku. Panggung aktor. Kira-kira apa ya? Aktor apa namanya? Berlaga di panggung, misalkan aktor berlaga di panggung, atau panggung adalah tempat berlaganya aktor misalkan. Terus buku tempatnya di perpustakaan. Perpustakaan adalah tempatnya buku, panggung adalah tempatnya aktor. Bisa begitu teman-temannya, dibolak-balik bisa ya teman-teman. Lanjut soal nomor 13. Wanita sama dengan bunga melati. Coba misalkan kita melati, misalkan nih, adalah salah satu jenis bunga. Melati adalah jenis bunga. Wanita adalah salah satu jenis manusia teman-teman ya. Nah, gampang sekali teman-teman jawabnya. Soal nomor 14. Titik-titik cangkul sama dengan nelayan jaring. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Titik-titik cangkul, nelayan jaring. Nah, kita bahas nelayan jaringnya dulu teman-teman, karena itu kan lengkap kata-katanya ya teman-teman ya. Nelayan jaring. Misalkan jaring merupakan alat yang digunakan oleh nelayan. Bisa begitu teman-teman ya. Jadi cangkul digunakan oleh siapa teman-teman? Oleh petani. Bisa saja hubungannya begini, nelayan menggunakan jaring, petani menggunakan cangkul. Bisa begitu teman-teman ya. Lanjut soal nomor 15. Rabu, Kamis, titik-titik melahirkan. Rabu, Kamis, titik-titik melahirkan apa nih teman-teman? Misalkan setelah Rabu itu Kamis, bener nggak teman-teman? Setelah Rabu itu Kamis. Setelah Rabu, Kamis, terus setelah titik-titik melahirkan. Setelah persalinan baru melahirkan. Nah, ini. Setelah persalinan baru melahirkan. Nah, gampang sekali teman-teman ya. Lanjut soal nomor 16. Mikroskop titik 2 mikroba sama dengan titik-titik bintang. Kira-kira apa nih teman-teman? Mikroskop adalah alat untuk mengamati ya mikroba misalkan. Mikroskop adalah alat untuk mengamati mikroba. Maka titik-titik adalah alat untuk mengamati bintang. Nah, titik-titik ini apa teman-teman? Alat untuk mengamati bintang itu adalah apa teman-teman? Yaitu teleskop. Jadi teleskop adalah alat untuk mengamati bintang, mikroskop adalah alat untuk mengamati mikroba. Begitu teman-teman jawabnya ya. Soal nomor 17. Titik-titik makan sama dengan silet potong. Nah, silet sama potongnya dulu teman-teman nih. Silet misalkan adalah alat yang digunakan untuk memotong, bisa begitu teman-teman ya. Atau jika kita menggunakan silet maka akan terjadi potong teman-teman. Nah, jika digabungkan ke padanan kata yang di sebelahnya itu gimana teman-teman? Maka sendok misalkan nih, sendok kita pakai sendok, alat yang digunakan untuk makan, benar teman-teman. Silet alat yang digunakan untuk memotong, sendok alat digunakan untuk makan teman-teman. Jadi yang dipertanyakan adalah ada hubungannya adalah alat ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 18. Bumi sama dengan Jupiter titik 2 matahari. Kira-kira Jupiter dan mataharinya ini nih hubungannya apa teman-teman? Misalkan
Jupiter itu mengelilingi matahari. Terus titik-titik mengelilingi bumi. Yang mengelilingi bumi siapa teman-teman? Yaitu bulan. Oke, jadi bulan yang mengelilingi bumi. Gampang sekali teman-teman ya. Nomor 19. Nasi, ini nasi, titik-titik sama dengan tape, titik 2 singkong. Misalkan tape ini dengan singkong hubungannya apa teman-teman? Hubungan katanya. Misalkan tape dibuat dari singkong. Benar teman-teman. Tape dibuat dari singkong. Nasi dibuat dari apa teman-teman? Nasi dibuat dari beras. Nah, gitu teman-teman gampangnya. Oke, gampang sekali teman-teman. Lanjut soal nomor 20. Komunikasi sama dengan sepeda transportasi. Nah, kita kira jawabannya gimana teman-teman? Hubungan katanya. Sepeda transportasi. Misalkan sepeda adalah salah satu jenis transportasi misalkan teman-teman. Berarti titik-titik adalah salah satu jenis komunikasi. Nah, salah satu jenis komunikasi itu apa teman-teman? Yaitu telepon ya teman-teman ya. Bukan sinyal, bukan roda, bukan pulsa, bukan dialog. Nah, gampang sekali teman-teman triknya itu ya. Lanjut soal nomor 21. Sarung tangan sama dengan petinju. Nah, ini yang dicari adalah dua kata yang kosong teman-teman. Nah, teman-teman jangan bingung juga, ini gampang sekali. Jadi caranya seperti tadi, tinggal menghubungkan katanya saja. Oke, coba kita lihat nomor 21 ini. Seorang misalkan petinju itu pakai sarung tangan atau membutuhkan sarung tangan. Petinju membutuhkan sarung tangan. Jadi kata penghubungnya adalah membutuhkan. Nah, kita coba di opsinya dokter membutuhkan obat. Benar nggak teman-teman? Kurang tepat ya. Obat membutuhkan apoteker. Tidak pas ini teman. Raket membutuhkan petenis. Kayaknya tidak mungkin ya teman-teman ya. Pemain membutuhkan wasit. Tidak benar ya teman-teman. Coba. Kalau violis membutuhkan biola. Violis itu pemain biola teman-teman ya. Violis itu pemain biola. Berarti pemain biola membutuhkan biola. Nah, ini tempat teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang E. Jadi petinju membutuhkan sarung tangan, violis atau pemain biola membutuhkan biola. Nah, gampang ya teman-teman. Coba lanjut soal nomor 22. Fiktif fakta sama dengan titik-titik-titik. Ada titik 2 kali teman-teman. Kira-kira hubungan kata fiktif dan fakta itu bagaimana teman-teman? Misalkan fiktif berlawanan kata misalkan dengan fakta, karena fiktif kan bukan fakta ya teman-teman ya. Fiktif berlawanan kata dengan fakta. Berlawanan kata. Oke, jadi hubungan katanya adalah berlawanan kata. Data berlawan kata dengan perkiraan. Data berlawanan kata dengan perkiraan. Kita kunci dulu. Rencana berlawanan kata dengan angan-angan. Dugaan berlawanan kata dengan rekayasa. Dongeng berlawanan kata dengan peristiwa. Ramalan berlawanan kata dengan kira-kira. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kenapa D? Kenapa bukan A? Data adalah lawan kata dari perkiraan. Ini kan sama ya namanya. Ini benar nih. Dalam artian data kan benar ya, fakta. Perkiraan kan dugaan. Jadi kenapa ini bukan jawaban A? Karena kita lihat lagi teman-teman di soalnya. Fiktif di depan, fakta di belakang. Fiktif itu yang dugaan atau perkiraan. Jadi yang menurut perkiraan itu di depan. Kalau data itu kan datanya di depan teman-teman. Nah, sementara fiktif itu kan di depan. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau di perkiraannya di depan mungkin jawabannya A. Oke teman-teman paham ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dongeng berlawan kata dengan peristiwa. Dongeng itu kan fiktif ya teman-teman, di depan. Peristiwanya di belakang atau yang faktanya di belakang. Begitu teman-teman jawabnya ya. Jadi teman-teman harus jeli juga di penempatan kata-katanya teman-teman. Jangan asal jawab ya. Lanjut teman-teman nomor 23. Pakaian bugil. Jadi kalau misalkan ada hubungan pakaian, jika tidak menggunakan pakaian misalkan bugil, bisa masuk ya teman-teman ya. Jika kita tidak menggunakan pakaian maka bugil. Kita coba di opsinya. Kalau dilihat dari opsinya sih kayaknya yang D teman-teman. Jika tidak ada rambut maka gundul. Benar teman-teman ya. Jika tidak ada rambut maka akan gundul. Jika tidak menggunakan pakaian maka bugil. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya. Lanjut soal nomor 24.
Antiseptik kuman. Antiseptik kuman. Antiseptik adalah alat untuk membasmi kuman. Antiseptik adalah alat misalkan untuk membasmi kuman. Jadi kalau ini jawabannya yang mana teman-teman? Kalau misalkan yang B teman-teman, harimau adalah bertugas untuk memakan rusa. Antiseptik memakan kuman atau membunuh kuman, sama saja teman-teman ya. Coba kalau opsi A, gajah memakan belalai, nggak mungkin. Harimau, ulang nomor C, orang memakan rumah. Hutan memakan binatang, tidak mungkin. Macan memakan kuku, itu tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah harimau membasmi atau memakan rusa. Sama seperti antiseptik adalah membunuh kuman, harimau membunuh rusa. Begitu teman-teman ya. Lanjut soal nomor 25. Insang kan ikan. Insang adalah pernapasan bagi ikan. Pernapasan teman-teman. Jadi misalkan yang D teman-teman lihat, paru-paru merupakan alat pernapasan dari manusia. Jadi gampang sekali teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D. 26. Mobil bensin. Mobil merupakan bahan bakar bensin. Maaf, kebalik ya teman-teman. Mobil merupakan atau bensin, mohon maaf, adalah bahan bakar dari mobil. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya B teman-teman ya. Makanan adalah apa ini? Makanan, bahan bakar bagi pelari atau asupan energi bagi pelari. Misalkan istirahat merupakan bahan bakar dari manusia, itu tidak mungkin teman-teman. Sepatu bahan bakar dari pelari, buku bahan bakar dari pelajar, kaos merupakan bahan bakar dari atlet. Itu gak mungkin ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Lanjut soal nomor 27. Guru sekolah. Misalkan hubungan katanya guru bekerja di sekolah, bisa teman-teman ya. Guru bekerja di sekolah. Jadi padanan katanya di sebelahnya bagaimana teman-teman? Guru bekerja di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah kira-kira yang B. Pelayan bekerja di restoran. Benar nggak teman-teman? Kalau mahasiswa bekerja di laboratorium nggak mungkin. Peminjam bekerja di pinjaman, kasir bekerja di cek, artis bekerja di museum, itu tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman jawabnya ya. Lanjut soal nomor 28. Astronomer teleskop. Nah, kira-kira apa hubungan katanya apa teman-teman? Astronomer membutuhkan teleskop untuk bekerja, misal. Astronomer membutuhkan teleskop untuk bekerja. Jadi jawaban yang paling tepat kira-kira kalau D bagaimana teman-teman? Pelukis membutuhkan palet untuk bekerja. Nah ini, pelukis membutuhkan palet untuk bekerja. Sama saja teman-teman, hubungannya teman-teman. Oke. Lanjut teman-teman, soal nomor 28 adalah jawabannya D. 29. Baju batik. Baju butik ini teman-teman ya. Bukan batik tapi butik, mohon maaf. Baju dijual di butik. Ini ralat teman-teman, butik. Ini pakai U. Butik, ini pakai U ya. Nah, ini pakai U, ininya dicoret. Oke. Baju dijual di butik. Baju dijual di butik. Nah, jadi padanan katanya obat dijual di apotek. Nah, ini gampang sekali, sudah ketemu di opsi nomor A. Itu teman-teman ya, gampang sekali. Lanjut, dana penggelapan. Dana penggelapan. Penggelapan merupakan tindakan kriminalitas, misalkan untuk dana. Penggelapan merupakan tindakan kriminalitas yang melibatkan dana. Oke, jadi kita dibalik. Nih, jawaban yang paling tepat, coba kalau D, penjiplakan adalah pelanggaran yang dilakukan mengenai karya tulis, misalkan. Benar ya teman-teman ya? Penggelapan adalah kriminalitas yang mengenai dana, penjiplakan kriminalitas mengenai karya tulis, teman-teman. Benar ya? Soal nomor 31. Ini opsi contoh soalnya beda lagi teman-teman ya. Gampang sekali. Caranya seperti tadi biasa ya. Titik-titik terdakwa sama dengan putusan. Ini gampang sekali. Coba kita lihat 31. Misalkan kita pakai yang C, misalkan teman-teman. Misalkan kita pakai C. Opsi C misalkan
tersangka teman-teman ya. Setelah menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa, teman-teman bisa nih. Nah, setelah menjadi tersangka dia akan menjadi terdakwa. Setelah ada putusan maka akan dieksekusi. Nah, benar teman-teman ya. Itu jawabannya. Jadi ini penempatannya harus benar teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut teman-teman semuanya. Kayak tadi teman-teman cara jawabnya. Ada gambar, ada radio. Gambar itu termasuk ke mana teman-teman? Silahkan di pause dulu barangkali mau jawab teman-teman. Gambar. Kalau lukisan, misalkan lukisan merupakan media yang menghasilkan gambar. Lukisan media yang menghasilkan gambar. Radio adalah media yang menghasilkan siaran. Benar teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya, gampang sekali. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa bukan pemandangan? Pemandangan menghasilkan gambar, radio menghasilkan musik. Kenapa bukan yang D teman-teman? Karena teman-teman ya, radio itu kita yang mengerjakan sendiri. Kalau pemandangan adalah kita tidak mengerjakan sendiri, jadi tidak menghasilkan gambar. Kecuali misalkan lukisan adalah menghasilkan gambar. Nah, itu yang paling tepat teman-teman ya. Jangan bingung teman-teman ya dalam menjawab, gampang sekali. Soal nomor 33, kancing pintu. Misalkan yang mana teman-teman kira-kira? Coba kita yang C teman-teman. Coba kita yang cek. Kancing merupakan penutup atau pengaman dari baju. Kunci adalah pengaman dari pintu. Benar teman-teman ya. Kancing adalah penutup atau pengaman baju. Kunci adalah pengaman dari pintu. Benar ya teman-teman ya. Nomor 33 adalah C jawabannya. Lanjut nomor 34, siang titik-titik. Nah, teman-teman tinggal di tempat-tempatkan saja ya. Kalau kosongnya di sini berarti opsi jawaban yang sebelah kiri semuanya ada di sini. Opsi yang kanan adalah semuanya di sini titik-titiknya teman-teman ya. Jadi jangan bingung teman-teman. Siang misalkan, jawabannya apa teman-teman kira-kira? Siang berlawanan dengan malam. Misal nomor B atau opsi B teman-teman. Siang berlawanan dengan malam. Berjalan berlawanan dengan berlari. Teman-teman benar ya. Yang B. Jadi berjalannya itu ditempatkannya di sini teman-teman. Berjalannya di sini ya. Jadi berjalan dulu baru berlari. Itu sesuai dengan penempatan masing-masing teman-teman ya. Jangan bingung. Nomor 35. Perusahaan titik-titik, ada siswa di pojokan teman-teman. Coba kita kalau jawabannya C bagaimana teman-teman? Perusahaan misalkan terdapat karyawan atau karyawan bekerja di perusahaan. Perusahaan, di sebuah perusahaan ada karyawan, di sebuah sekolah ada siswa. Benar nggak teman-teman? Oke ya, benar ya. Jadi teman-teman hubungan katanya itu harus benar-benar sama ya, jangan berubah-berubah. Di sebelah kiri misalkan perusahaan, di dalamnya ada karyawan, di sampingnya juga padanan atau hubungannya juga sama, di dalam berarti sekolah, di dalamnya ada siswa. Jadi jangan dibeda-bedakan teman-temannya antara padanan kata di samping kiri dan kanannya itu tidak boleh hubungan katanya tidak boleh beda teman-teman, harus sama ya. 36, datang, terlambat misalkan atau apa ya, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Datang berlawanan dengan pergi. Coba datang lawan katanya pergi, misalkan berlawanan makna dengan pergi. Datang berlawanan kata pergi, awal berlawanan kata dengan akhir atau berlawanan makna teman-teman ya. Ini adalah jawabannya paling tepat teman-teman. Datang pergi, awal akhir. 37, kegembiraan. Nah, ini tinggal disambung-sambungkan saja teman-teman ya. Opsi yang sebelah kiri itu masukkan ke sini teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Opsi yang di sini, sebelah sini, semua dimasukkan ke sini. Opsi yang ini sebelah kanan, semua dimasukkan ke sini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Misalkan 37 jawabannya apa ya? Coba kita teman-teman. Tawa adalah tanda kegembiraan. Tawa adalah tanda kegembiraan. Maka pengantin adalah tanda pernikahan. Benar teman-teman. Pengantin adalah tanda. Jadi hubungan katanya harus sama teman ya.
Di sini hubungan katanya tanda, tawa tanda kegembiraan, pengantin tanda pernikahan. Nah, jawabannya adalah gampang teman-teman ya. Nomor 38, manusia. Nah, apa nih? Gampang sekali ini teman-teman. Lihat coba opsi soalnya, opsi jawabannya teman-teman. Manusia misalkan berumah. Manusia mempunyai rumah atau berumah. Burung bersarang. Benar teman-teman. Manusia tinggal di rumah, burung tinggal di sarang. Teman-teman benar sekali. Jawabannya adalah C. Lanjut teman-teman, 39. Kira-kira jawabannya apa teman-teman di sini? Silahkan di pause dulu, silahkan teman-teman. 39 kalau A, teman-teman gimana kalau A? Kelulusan adalah tanda akan mendapatkan ijazah, atau surat tanda kelulusan disebut ijazah. Surat tanda kelulusan disebut ijazah. Surat tanda kelahiran disebut akte. Gitu teman-teman jawabannya ya. Lanjut soal nomor 40. Konglomerat jutaan. Kira-kira apa teman-teman? Coba kalau yang D, kaya menjadi konglomerat, jutaan menjadi miliaran. Begitu teman-teman. Jadi ini seperti apa namanya, bertumbuh ya teman-teman ya. Kaya akan menjadi konglomerat, jutaan akan menjadi miliaran. Begitu teman-teman cara menjawabnya. Lanjut nomor 41, lampu gelap terang. Ini padanan katanya atau kata-katanya ada 3 teman-teman ya. Tapi caranya sama teman-teman, tidak usah bingung ya. Coba kita mulai. Misalkan lampu, tidak ada lampu maka gelap. Misal tidak ada lampu maka gelap. Gelap berlawanan kata dengan terang. Ingat teman-teman, di sini lampu, tidak ada lampu maka gelap. Berlawanan kata dengan terang, gelap itu. Coba kalau jawabannya A misalkan, kita coba A. Tidak ada makanan pasti lapar. Lawan kata lapar, kenyang. Ini benar teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Jadi apa hubungan katanya juga harus sama ya teman-teman ya. Yang pertama tadi tidak ada lampu pasti gelap. Lawan kata gelap pasti terang. Tidak ada makanan pasti lapar. Lawan kata lapar pasti kenyang. Begitu. Lanjut nomor 42. Ikan insang laut. Kira-kira jawabannya teman-teman. Ikan bernapas dengan insang. Misal teman-teman ya. Bernapas dengan insang. Terus insang atau habitatnya di laut. Ikan bernapas dengan insang dan habitatnya di laut. Begitu. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Manusia bernapas dengan paru-paru dan hidupnya di darat. Benar teman-teman itu. Ikan bernapas dengan insang dan hidup di laut. Manusia bernapas dengan paru-paru dan hidup di darat. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 43. Ulat kepompong kupu-kupu. Ulat menjadi kepompong, misal ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Kira-kira jawaban yang paling tepat mana? Telur menjadi jentik nih. Telur menjadi jentik, maka jentik akan menjadi nyamuk. Ini benar teman-teman. Jawaban adalah yang E. Lanjut 44. Lapar, makan, kenyang. Lapar jika makan maka akan kenyang. Jika lapar harus makan maka akan kenyang. Kalau D gimana? Jika sakit maka berobat maka akan sembuh. Benar nggak teman-teman? Jika lapar maka harus makan karena dengan makan akan kenyang. Jika sakit maka harus berobat karena dengan berobat akan sembuh. Ini benar jawabannya. Yang D. Lanjut 45. Benang tenun kain. Benang yang ditenun akan menjadi kain. Ini itu hubungan katanya, benang yang ditenun akan menjadi kain. Jadi jawabannya coba kalau D, kain yang dijahit maka akan jadi baju. Ini gampang sekali. Jadi jawabannya adalah yang D. 46. Pesawat terbang, pilot udara. Pesawat terbang membutuhkan pilot. Misalkan pesawat terbang membutuhkan pilot. Terus untuk terbang di udara. Kalau A, kereta api membutuhkan masinis untuk berjalan di rel. Ini sama saja teman-teman ya. Pilot atau pesawat terbang kan berjalannya di udara.
kereta api berjalannya di rel. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut, 47. Dokter, rumah sakit, pasien. Dokter bekerja di rumah sakit, sini, dan menghadapi pasien, misalkan, atau mengobati pasien. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Misalkan guru bekerja di sekolah dan mengobati atau menghadapi murid. Benar, teman-teman ya. Jadi dia kalau dokter itu kan berinteraksi dengan pasien, kalau guru berinteraksi dengan murid. Jadi jawabannya adalah B. Gampang sekali, teman-teman ya. 48. Pelukis galeri lukisan. Misalkan pelukis membutuhkan galeri. Pelukis membutuhkan galeri. Galeri untuk mempublikasikan misalkan hasil lukisannya. Coba kalau jawabannya yang mana, teman-teman? Coba kalau E, pengarang membutuhkan penerbit. Benar ya, teman-teman ya? Membutuhkan penerbit. Nah, penerbit ini yang akan mempublikasikan buku. Sama saja dengan ini. Pelukis membutuhkan galeri karena galeri akan mempublikasikan lukisannya. Gampang ya, teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang E. 49. Karyawan kantor bekerja. Karyawan misalkan bekerja atau berada di kantor untuk bekerja. Kalau jawabannya yang mana, teman-teman? Petani ada di sawah untuk mencangkul. Gampang sekali. Oke. Kalau yang A, dokter ada di rumah sakit untuk pasien, nggak mungkin. Ya, teman-teman ya. Jadi hubungan katanya harus sama, teman-temannya, dari awal sampai akhir harus sama, tidak boleh berbeda. Nomor terakhir, pengacara hakim hukum. Misalkan misalkan pengacara dan hakim bekerja di bidang hukum. Oke, pengacara dan hakim bekerja di bidang hukum. Kalau guru dan dosen bekerja di bidang pendidikan. Ini gampang sekali. Ketemu, teman-teman, jawabannya adalah D. Begitu, teman-teman ya. Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah triknya, teman-teman harus menghubungkan kata-kata itu dengan kata penghubung, dan penghubungnya itu harus sama, teman-teman, baik di sisi kiri atau sisi kanan. Itu, teman-teman ya, kata kuncinya atau trik simpelnya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat, teman-teman. 50 soal tentang analogi di tes intelijensi umum, semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe jika teman-teman suka dan nyalakan notifikasinya. Semoga teman-teman semuanya sukses semuanya ya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.